kita bertemu kembali masih di materi yang sama tentang perbandingan ya, bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini tujuan pembelajaran kita ada tiga ya. Yang pertama, memahami perbandingan senilai atau proporsi. Kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan senilai. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model ya. Kita masuk di perbandingan senilai atau proporsi tentang memahami perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Contoh, jika harga 4 kg beras adalah 8.000, berapakah harga 6 kg beras dan 1 kg beras? Kita bisa nyatakan dalam bentuk tabel ya. Kolom pertama menyatakan kilogram dengan variabel X, dan kolom yang kedua menyatakan harga dengan variabel Y ya. Jadi jelas 4 kg 8.000. 6 kg belum tahu harganya, kita misalkan Y, dan 1 kg kita belum tahu harganya, kita misalkan juga itu Y ya. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai Y ini ya? Caranya kita buat dalam bentuk perbandingan ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana caranya, yaitu 4 banding 8.000 sama dengan 1 banding Y ya. Jadi yang kita akan cari ini dulu, berapakah ya harganya. Jadi 4 per 8.000 sama dengan 1 banding Y. Dan kita kali silang, 4 kali Y sama dengan 1 kali 8.000, 4Y sama dengan 8.000. Kedua ruas kita bagi 4, hasilnya Y sama dengan 2.000. Y harganya 2.000. Ini yang berikut untuk 6 kg beras ya. Seperti ini persamaannya ya, kita kali silang, 4Y sama dengan 6 kali 8.000, 4Y sama dengan 48.000. Kedua ruas kita bagi 4, Y kita dapatkan 12.000. Kemudian kita salin kembali ya, tabelnya seperti ini ya, sudah lengkap ya. Ternyata kita dapatkan bahwa ya, semakin banyak beras ya yang dibeli, maka harganya juga semakin besar. Semakin sedikit ya beras yang dibeli beratnya, maka harganya semakin sedikit pula ya. Sehingga dari tabel ini kita dapatkan jika nilai variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Sebaliknya, jika variabel X turun, maka nilai variabel Y juga turun. Dan memenuhi persamaan A per B sama dengan C per D ya. Jadi kalau perbandingan senilai, jangan lupa variabel X-nya naik, maka Y juga naik. Variabel Y X-nya turun, maka variabel Y nilai juga turun ya. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk tabel apakah mendatar atau tegak ya. Yang penting persamaannya tetap A per B sama dengan C per D, maka dinamakan perbandingan senilai atau proporsi kalau memenuhi persamaan ini ya. A per B sama dengan C per D, maka dia adalah perbandingan senilai atau proporsi. Jadi kalau cara kita membedakan perbandingan senilai atau bukan ya, salah satunya kita gunakan persamaan ini ya. Dan kita melihat kalau variabel yang satu naik, maka variabel yang satunya juga ikut naik. Kalau variabel yang satu turun, maka variabel yang satunya juga ikut turun. Seperti itu. Langsung pada contoh supaya dimengerti. Nah, tentukan apakah tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai atau bukan. Kemudian gambarkan grafiknya ya, perhatikan ada X dan Y ya. Untuk baris pertama X adalah 2, 3, 6, dan baris kedua Y 8, 12, 24. Apakah ini perbandingan senilai ya? Kalau dia perbandingan senilai, maka kita gunakan persamaan A per B sama dengan C per D. Jadi kita akan bandingkan ini 2 per 8, 3 per 12, 3 per 12, 6 per 24, atau 2 per 8 dan 6 per 24 ya. Ketiga-tiganya kita akan uji. Yang pertama 2 per 8 sama dengan 3 per 12 ya. Apakah hasilnya sama? Kita kali silang, 2 kali 12 sama dengan 3 kali 8, hasilnya 24, sama. Kemudian 2 per 8 dan 6 per 24 kita kalikan silang, 2 kali 24 sama dengan 6 per 8, hasilnya tetap sama, 4 per 8. Kemudian 3 per 12 dengan 6 per 24 kita kali silang, hasilnya tetap sama, 72. Maka dia merupakan perbandingan
senilai atau proporsi. Kemudian kita coba menggambarnya ya. Kita gambarkan dalam koordinat kartesius ya. Ada sumbu x, ada sumbu y ya. X2 y 8, X3 y 12, X6 y 24. Kita tarik garis ya. Ternyata garis tersebut ya merupakan garis lurus dan grafik tersebut melalui titik asal 0,0. Maka kesimpulannya merupakan perbandingan senilai. Jadi kalau nanti dinyatakan dalam bentuk garis ya, grafik ya, syarat dikatakan perbandingan senilai kalau memenuhi dua syarat ini. Dia harus garis lurus, dan syarat yang kedua harus melalui titik asal 0,0. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat ini, maka dia bukan merupakan perbandingan senilai. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan senilai. Kita langsung dicontoh, setiap 10 gram kuning telur ayam mengandung kolesterol 2000 mg. Berapakah kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur ayam? Ya, kita selesaikan. Kita nyatakan dalam tabel, berarti yang kita misalkan adalah Y ya. Jadi yang Y yang akan kita cari ya berapa? Seperti biasa, kalau perbandingan senilai, variabel yang satu naik, maka variabel yang satunya juga ikut naik. Otomatis jawabannya harus lebih dari 2000 mg ya. Kita buat dulu dalam bentuk seperti ini untuk lebih memudahkan. Maka kita dapatkan persamaan A per B sama dengan C per D. 10 per 2000 sama dengan 150 per Y. Kita kali silang, 10 kali Y sama dengan 2000 kali 150. 10 kali Y 10Y, 2000 kali 150, 300.000. Kedua ruas kita bagi 10, sehingga ruas kiri tertinggal Y sama dengan 30.000. Maka tabelnya seperti ini. Kalau 150 gram kuning telur mengandung 30.000 mg kolesterol. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Contoh berikut. Sebuah mobil membutuhkan 9 liter bensin untuk menempuh jarak 108 km. Tentukan jarak yang ditempuh apabila mobil tersebut telah menghabiskan 12,5 liter bensin. Nah, yang pertama kita saksikan bum tabel dulu ya. Seperti ini. Ya. Maka menjadi 9 per 108 sama dengan 12,5 per Y. Kita kali silang. 9 kali Y sama dengan 108 kali 12,5. 9Y sama dengan 1350. Kedua ruas kita bagi 9, hasilnya adalah Y sama dengan 150 ya. Jadi kita dapatkan jaraknya yang ditempuh kalau bensinnya 12,5 meter adalah 150 km. Jadi tabelnya seperti ini. Jadi kalau variabel L nya naik, maka jaraknya juga ikut naik. Kemudian bagian yang ketiga terakhir ya, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model, atau lebih identiknya kita ingat tentang skala pada peta ya. Perhatikan peta contoh ya. Skala menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya atau sesungguhnya ya. 1:1 juta. Itu contoh skala, artinya 1 cm gambar mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya, atau ukuran sebenarnya tinggal dirubah satuannya ke kilometer atau meter ya. Skala juga ditemui pada peta, gambar atau model, atau pada pengukur suhu ya, antara skala Celsius, Reaumur atau Fahrenheit ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada contoh, lengkapi tabel berikut ya. Jadi kita akan mencari skala, ukuran sebenarnya dan ukuran pada peta. Kita cukup menggunakan satu persamaan saja tentang skala, yaitu ini. Skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Hanya ini saja yang kita ingat ya. Selebihnya kita selesaikan dengan aljabar. Skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya ya. Ukuran pada peta adalah 5 cm, ukuran sebenarnya 25 km. Kita akan cari skala ya. Otomatis 25 km kita rubah ke cm. Kilometer ke cm sebanyak 5 tangga turun, berarti kita kalikan 100.000 ya. Hasilnya 5 cm per 2.500.000 ya, cm.
Kita sederhanakan, karena sudah sama kita sederhanakan ya. Kedua pembilang penyebut kita bagi 5, hasilnya adalah 1 per 500.000 ya. 5 bagi 5 1, 2.500.000 bagi 5, 500.000. Jadi kalau sudah seperti ini ya, di dalam skala kita buat pembilangnya 1 ya, sehingga nanti jadi seperti ini, 1 banding 500.000. Itulah skala. Kemudian B, yang ditanya adalah ukuran sebenarnya atau US ya, ukuran sebenarnya. Langsungkan saja yang diketahui, 1 banding 650.000 sama dengan 65 cm per ukuran sebenarnya. Nah, 1 banding 650.000 kita rubah ke pecahan, bentuk 1 seperti ini ya, 1 per 650.000 sama dengan 65 cm per ukuran sebenarnya. Kalau sudah seperti ini, kita kali silang, 1 kali US sama dengan 650.000 kali 65. Ukuran sebenarnya sama dengan 42.250.000 cm ya. Di 1 kali US hasilnya tetap US. Satuan cm kita rubah ke meter ya, naik 2 berarti kita bagi 100 atau kita hilangkan 2 nol. Kemudian meter ke kilometer kita hilangkan 3 nol atau kita bagi 1000, hasilnya 422,5 km. Itulah ukuran sebenarnya. Kemudian yang C, ditanya ukuran pada peta ya, skalanya 1 banding 5.000, ukuran pada peta per 20 km ya. Jadi kita buat seperti ini, 1 per 500.000 sama dengan UP per 2 juta ya. Kita kali silang, 5.000 kali UP sama dengan 1 kali 2 juta. Hasilnya 500.000 UP sama dengan 2 juta. Kedua ruas kita bagi 5.000. Dengan supaya ruas sebelah kiri tertinggal UP sendiri. 5.000 bagi 5.000 1. 1 kali UP, UP 2 juta bagi 5.000 4 cm. Jadi ukuran pada peta adalah 4 cm. Kita lanjut. Sebuah peta berskala 1 banding 10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang jaraknya 2,4 cm. Sang sopir bus berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang. Kecepatan rata-rata 80 km per jam. Dalam perjalanan ia berhenti untuk istirahat 1 kali saja selama 30 menit atau setengah jam. Kemudian ia tiba di kota Palembang pukul 10.30. Berapa jam bis itu di perjalanan? Pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Ya. Selesaikan, kita cari yang diketahui. Ya, skalanya 1 banding 10 juta, jarak pada peta 2,4 cm, kecepatan 80 km per jam. Nah, di soal sini sopir itu berangkat tidak tahu jam berapa, karena itu yang ditanyakan. Dalam perjalanan ya, ia istirahat 30 menit, setengah jam, kecepatannya 80 km per jam. Skala diketahui, jarak pada peta diketahui ya. Oke, kita akan selesaikan. Pertama kita harus mencari dulu ukuran sebenarnya atau jarak sebenarnya ya. Kita gunakan persamaan skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Skalanya 1 banding 10 juta sama dengan 2,4 cm per ukuran sebenarnya. 1 banding 10 juta kita ubah dalam bentuk pecahan. 1 per 10 juta sama dengan 2,4 cm per US. Kemudian kita kali silang, 1 kali US sama dengan US, 10 juta kali 2,4 sama dengan 24 juta ya. Sehingga satuannya kita rubah cm ya, kita rubah ke meter boleh, kita bagi 100, hasilnya 240.000 meter. Kemudian kita bagi ke kilometer, kita bagi 1000, hasilnya adalah 240 km. Jadi itulah ukuran sebenarnya atau jarak sebenarnya kota Medan dan Palembang ya. Nah, waktu yang ditempuh kita menggunakan rumus kecepatan ya di fisika. V sama dengan S per T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. Jadi kita akan menggunakan rumus ini. Dan rumus ini ya, V sama dengan S per T. V-nya sudah diketahui 80, S-nya jarak sudah diketahui, waktu. Nah, jadi yang kita akan cari berapa T, waktu ya. Jadi kita salin 80, V adalah 80, S adalah 240, T yang kita cari. Kita selesaikan persamaan ini. Nah, 80 kita buat dalam bentuk pecahan. Hasilnya 80 per 1 ya.
bukan 1/80, tapi 80 per 1. 80 per 1, 80. Tidak merubah nilai, ya. Jadi ingat, 80 bentuk pecahannya adalah 80 per 1. 10 bentuk pecahannya 10 per 1. 3 bentuk pecahannya 3 per 1. Sudah seperti ini, kita langsung kali silang. 80 kali T sama dengan 1 kali 240. 80 T sama dengan 240. Kedua ruas kita bagi 80. 80 T bagi 80 adalah T, dan 240 bagi 83. Sehingga T sama dengan 3 jam. Jadi waktu yang ditempuh bus adalah 3 jam. Lamanya di perjalanan 3 jam tambah 30 menit waktu istirahat. Sehingga totalnya adalah 3 jam setengah. Nah. B. Pukul berapa sopir bus itu berangkat dari kota Jambi? Ya. Sopir tiba pukul 10.30. Maka dia berangkat ke kota adalah 10.30 kurang 3 jam 30 menit. Jawabannya adalah pukul 7 WIB. Itulah jawabannya. Jadi sopir berangkat dari kota Jambi ke Palembang pukul 7. Ya. Lanjut contoh ketiga. Sebuah pesawat terbang, panjang badan dan lebar sayapnya berturut-turut 90 meter dan 40 meter. Jika akan dibuat model pesawat dengan panjang badan 54 cm, tentukan lebar sayap pada model. Ya. Diketahui panjang sebenarnya 90 meter, panjang model 54, lebar sebenarnya 40 meter, lebar pada model itu yang ditanya. Kita misalkan X, ya. Nanti tabelnya seperti ini, ya. Kita gunakan persamaan A per B sama dengan C per D. 90 per 40 sama dengan 54 per X. 90 kali X sama dengan 40 kali 54. 90X sama dengan 2160. Kedua ruas kita bagi 90, sehingga 90X bagi 90 hasilnya adalah X, dan 2160 bagi 90 hasilnya 24, ya. Maka lebar model sama dengan 24 cm. Itulah. Dan tugas Anda tentang perbandingan senilai atau proporsi adalah sebagai berikut, ya. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Berapa banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? 2. Tentukan apakah tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai atau bukan. Kemudian gambarkan grafiknya. Ya. Ini. Nomor 3, lengkapilah tabel. Ikut. Kemudian keempat, jarak kota A dan B pada peta 5 cm. Peta itu berskala 1:1.200. Ya, Amir mengenai sepeda motor berangkat jam 6.45, kecepatannya 45 km per jam. Di tengah jalan Amir berhenti selama 14 jam. Pada pukul berapa Amir tiba di kota B? Ya. Nomor 5, perhatikan Dena, ya. Skalanya 1:500. Ditanya luas kantor sebenarnya adalah, ya, kita akan cari berapa luas kantor. Demikian untuk pertemuan kedua ini, ya. Jadi tugas dibuat, ya, untuk mendapatkan nilai yang baik. Dan materi selanjutnya masih tentang perbandingan bagian yang ketiga, ya. Terima kasih, dan sekali lagi jangan lupa tugas untuk dibuat.